Halo semua teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pendengar dari podcast sejarah, yang dimana kami kali ini ingin membuat podcast mengenai sejarah masuknya Belanda ke Indonesia. Sebelumnya perkenalan, aku Isya Arinda Sabrina sebagai host, dan di sebelah saya Miftahul Jannah sebagai narasumber. Oke, kita di sini akan membahas mengenai awal kedatangan Belanda ke Indonesia dari Rempah hingga menjadi penjajahan. Kita silakan. Hai Risa, Hai. dan halo juga buat semua pendengar setia. Wah, topik kali ini penting banget ya, karena dari sinilah sejarah panjang penjajahan di Indonesia dimulai. Wah, betul banget sih, Mif. Tapi mungkin banyak dari kita belum tahu sebenarnya apa sih yang membuat bangsa Belanda jauh-jauh datang ke negara kita untuk menjajah itu. Nah, jadi gini Risa, di abad ke-15 sampai ke-16, bangsa Eropa lagi gila-gilanya mencari rempah-rempah buat mereka. Rempah seperti lada, cengkeh, pala, itu bukan cuma bumbu dapur, tapi simbol kekayaan dari sumbernya. Langsung mereka nggak mau terus bergantung pada Portugis. Jadi tahun 1996 berangkatlah ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Nusantara. Oh, jadi begitu. Terus mereka pertama kali mendaratkan kapal di Indonesia ini di mana tuh? Mereka mendarat di Banten, di Jawa bagian barat, tapi sayangnya mereka datang dengan sikap arogan, nggak sopan dalam pedagang, bahkan menyinggung penduduk lokal. Akibatnya hubungan mereka dengan kerajaan setempat langsung tegang. Wah, jadi semenjak awal mereka datang itu udah nggak akur ya. Tapi kok mereka bisa tetap datang ke Indonesia nih? Karena keuntungan rempah itu gede, Belanda akhirnya sadar kalau mereka butuh sistem yang terorganisme. Maka tahun 1602 mereka mendirikan perusahaan besar yang kita kenal sebagai VOC. VOC, VOC itu aku sering dengar. Tapi itu katanya VOC bukan cuma perusahaan dagang biasa ya? Betul banget. VOC ini istimewa karena dikasih hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Mereka bisa mencetak uang sendiri, punya tentara, bahkan boleh berperang. Oh, wah, berarti rakyat Indonesia benar-benar ditindas ya sejak dari dulu. Iya, VOC menerapkan monopoli perdagangan. Jadi rakyat cuma boleh jual hasil hobi ke VOC dengan harga yang ditentukan mereka. Selain itu ada juga kerja paksa, rakyat jadi menderita banget. Tapi pasti rakyat kita nggak tinggal diam kan? Ada yang melawan juga kan pastinya. Tentu banyak tokoh hebat yang melawan VOC. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar yang dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur, lalu Sultan Agung dari Mataram, dan juga Untung Surapati, pahlawan rakyat dari Jawa Timur. Mereka semua perjuangan keras menentang keserakahan VOC. Wah, keren banget sih. Tapi akhirnya VOC ini bisa berkuasa sampai kapan sih ini? Pasti lama ya? Iya, VOC akhirnya bangkrut tahun 1799 karena korupsi besar-besaran dari biaya perang yang tinggi. Setelah itu, semua kekuasaan diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, sejak saat itulah penjajahan resmi Belanda dimulai di Indonesia. Wah, berarti setelah VOC bubar, Belanda mulai menjajah kita secara langsung berarti ya, Mir? Iya, mereka mulai menerapkan sistem pemerintahan kolonial, termasuk sistem tanam paksa pada tahun 1830-an oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, sementara mereka sendiri kekurangan makanan. Kasian banget sih, Mir. Tapi di sisi lain, mungkin dari penderitaan itu
semangat perjuangan rakyat Indonesia semakin berkobar mungkin ya. Betul banget Risa. Dari penderitaan itulah tumbuh kesadaran nasional, mulai dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, sampai akhirnya puncaknya di Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Wah, berarti perjalanan bangsa kita ini panjang banget ya, dari mulai rempah-rempah sampai akhirnya merdeka setelah 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda. Iya, dan yang harus kita ingat, kemerdekaan itu bukan hadiah tapi hasil dari perjuangan, perjuangan darah dan air mata. Kita harus terus menghargai jasa para pahlawan. Setuju banget, setuju. Jadi buat teman-teman pendengar, yuk semuanya kita cintai negara kita ini, jaga persatuan dan terus belajar sejarah supaya kita tidak lupa bahwa bangsa kita dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda yang mengakibatkan pertumpahan darah begitu banyak yang mereka disiksa. Jadi buat generasi yang akan datang, ayo belajar sejarah, sayangi negara kita, cintai negara kita sendiri. Karena seperti Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Aduh, merinding nih aku dengarnya. Terima kasih banget ya Mip, udah berbagi cerita yang luar biasa hari ini. Sama-sama Risa. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah setia dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow podcast sejarah kita supaya nggak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa dan semangat untuk mencintai sejarah bangsa Indonesia. Bye.